Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang selalu kompak utuh bersatu dalam meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor. Semoga kita semua selalu dalam situasi kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu dalam melanjutkan perjuangan atau apa yang diwariskan oleh guru besar kita, yaitu memperjuangkan madrasah-madrasah yang telah didirikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kembali saya menyampaikan atau membicarakan tentang ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor dan Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Di saat hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor yang kebetulan hidup atau masih hayat di saat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh masih hidup atau masih hayatnya, tentunya akan melihat khususnya di Musalla Al-Abrar Pancor bagaimana pengijazahan ilmu-ilmu hikmah yang diijazahkan oleh khususnya guru besar kita, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor dan wakil beliau, yaitu Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Sehubungan dengan pengijazahan ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh guru besar kita, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor dan Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Sering saya menyampaikan atau menceritakan tentang kelebihan-kelebihan ilmu-ilmu hikmah tersebut dan kaifiat atau cara mengamalkan maupun menggunakan ilmu-ilmu hikmah tersebut. Namun tidak semua ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh guru besar kita maupun Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon yang bisa saya terima, karena kemampuan kita untuk mewiridkannya itu tidak seperti orang-orang yang tangguh dalam berwirid atau berzikir yang cukup banyak. Disebabkan karena dari setiap ilmu-ilmu hikmah tersebut memiliki wirid-wirid yang cukup banyak, yang cukup panjang. Misalnya benteng Abdul Majid, wiridnya itu cukup banyak yang menghabiskan waktu minimal 15 menit. Kemudian juga benteng Imam Subli
Cukup banyak wirid yang ada di dalam benteng Imam Subli, dan juga wirid-wirid yang lain seperti Al-Hisnul Mani. Kita wiridkan 15 menit minimal. Dan juga wirid-wirid yang lain yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga saya pribadi itu tidak mampu untuk menerima semua ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kota Raja. Karena saya itu pernah menyampaikan tentang kelebihan maupun kaifiat mengamalkan dan menggunakan serta menceritakan bagaimana ilmu-ilmu hikmah itu diijazahkan oleh Bapak Maulana Syekh maupun Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul, sehingga di dalam penjelasan saya itu ada seorang jamaah kita bertanya lewat IBAN channel ini, yang kira-kira pertanyaan jamaah kita itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya pengijazahan wirid khusus dan ilmu hikmah di Lendang Beduri, Lombok Tengah, dan di Kota Raja? Apakah itu sah menurut Ustaz? Itu pertanyaan yang pernah disampaikan oleh sebagian jamaah kita. Kalau kita mendengar penjelasan di Musholla Al-Abror dulu, ilmu-ilmu hikmah, bahkan semua ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dan Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yang di saat atau pada waktu akan menerima ilmu-ilmu hikmah tersebut disumpah, dibai'ah dan mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan ilmu hikmah yang diterima oleh para jamaah pada waktu itu. Penjelasan pada saat itu, siapapun di antara jamaah yang pernah menerima ilmu-ilmu hikmah itu atau yang tidak pernah menerima ilmu-ilmu hikmah itu tidak boleh diijazahkan kepada siapapun. Artinya yang boleh mengijazahkan pada waktu itu hanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dengan Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Hanya itulah yang boleh mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah tersebut. Tidak pernah diberikan wewenang kepada zuriat beliau, baik dari pihak yang dipancor maupun dianjani pada saat itu. Apalagi yang tidak termasuk zuriat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Jadi siapapun selain dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus
tidak diizinkan untuk mengijazahkannya. Kalau kita perhatikan kalimat tersebut yang pernah disampaikan di dalam penjelasan di saat kita itu menerima ilmu hikmah itu, berarti begitu wafat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus, berarti pengijazahan ilmu-ilmu hikmah itu telah putus. Dalam arti kata tidak ada hak, bahkan tidak boleh diijazahkan oleh siapapun, walaupun itu adalah zuriat dari Bapak Maulana Syekh maupun Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Nah, karena menurut penjelasan yang pernah kita dengar di masa hayat Bapak Maulana Syekh dulu. Jadi kalau kita sekarang mendengar bahwa ada di Lendang Beduri, di Lombok Tengah, di Kota Raja, ada yang mengijazahkan wirid khusus atau ilmu-ilmu hikmah itu, berarti itu tidak ada perintah atau pesuruh atau tidak ada ketentuan yang pernah ditetapkan oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus yang akan melanjutkan pengijazahan ilmu hikmah itu, tidak pernah disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh maupun Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Jadi walaupun kami itu sering berziarah ke Pegedengan atau ke rumah kediaman Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul, beliau tidak pernah membicarakan pengganti beliau yang akan mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah, karena sudah putus sampai kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Sebab Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon itu adalah merupakan wakil dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Dalam arti kata penjelasan dari Bapak Maulana Syekh dulu di Musalla Al-Abrar, seperti orang yang menikah, wakil itu tidak boleh berwakil. Berarti Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus itu adalah wakil dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tidak boleh lagi berwakil kepada siapapun untuk mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah tersebut. Kalau kita dengar dari penjelasan Bapak Maulana Syekh dulu di Musalla Al-Abrar Pancor di saat pengajian tulab dan tolibat ma'had ma'hadah. Kalau kita teliti lebih mendalam, berarti yang mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah maupun wirid khusus yang pernah diijazahkan oleh guru besar kita maupun Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus yang sekarang itu, menurut pendapat saya itu tidak sah. Ini secara pribadi kalau kita dengar penjelasan Bapak Maulana Syekh dulu di Musalla Al-Abrar, wakil itu tidak boleh berwakil lagi seperti orang yang nikah, seperti wali nikah. Jadi wali
si perempuan itu berwakil kepada seseorang, kemudian wakil itu tidak boleh lagi berwakil kepada orang yang ketiga. Itu ibaratnya dalam pengijazahan doa. Karena Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu berwakil kepada Bapak Ketua Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul. Itu adalah merupakan wakil dari Bapak Maulana Syekh untuk mengijazahkan wirid khusus dan ilmu hikmah. Itu sebabnya Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus tidak pernah menunjuk siapapun yang menjadi wakil beliau, karena tidak boleh wakil itu berwakil lagi. Nah, kalau kita teliti pahami dari penjelasan Bapak Maulana Syekh dulu di Musholla Al-Abrar, artinya semua yang mengijazahkan wirid khusus dan ilmu hikmah selain dari Bapak Maulana Syekh dan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus itu, yang sekarang kita dengar baik di Rendang Buduri, di Lombok Tengah maupun di Kota Raja, itu semuanya tidak sah. Nah ini, jadi mohon untuk kita sama-sama pahami, wakil tidak boleh berwakil. Nah, itu penjelasan dari Bapak Maulana Syekh yang masih saya ingat sampai sekarang. Lalu selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita selalu kompak, utuh, bersatu, istiqomah dalam memperjuangkan, menegakkan iman dan takwa untuk meneruskan perjuangan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, karena kita adalah sudah diwarisi berupa madrasah yang begitu banyak untuk kita harus jaga, pelihara. Kita harus lanjutkan pengabdian kita di madrasah-madrasah yang ada di lingkungan kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita semua. Jaga keutuhan, kekompakan kita semua agar kita tidak berpecah belah seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam perpecahan-perpecahan, karena ada pihak-pihak yang menginginkan perpecahan di kalangan umat Islam agar umat manusia itu menjadi umat yang tidak saling mempercayai, disebabkan karena perbedaan yang sedikit menyebabkan kita itu berpecah belah dan tidak saling mempercayai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.